Apakah pemerintah Indonesia itu bodoh? Atau apakah rakyat Indonesia itu tidak peduli? Atau negara Indonesia itu kena propaganda negara besar asing? Atau Indonesia itu di bawah kendali elit global sehingga Indonesia seperti sekarang, yaitu menjadi negara kecil terus? Pertanyaan ini keluar saking kesalnya karena sampai sejauh ini ternyata rakyat Indonesia sebagian besar selalu susah kehidupannya, dan negaranya, siapapun yang mengelola pemerintahannya, tidak membuat negara bertambah kaya, malah bertambah miskin. Salah satu buktinya adalah negara kita terus berhutang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa terus terjadi? Akankah kita selamanya begini? Bagaimana kalau kita bahas mengapa terlebih dahulu baru kita usulkan solusinya? Setuju? Kita ke energi terlebih dahulu. Kita ini memiliki sumber energi hasil kekayaan alam sendiri, baik itu minyak bumi, gas, dan batu bara. Kita tahu harga produksi untuk menghasilkan 1 barel minyak, 1 MMBTU gas, atau 1 ton batu bara mutu tinggi. Kita tahu harga HPP-nya. Pertanyaan pertama, mengapa kita tidak pakai sendiri minyak tersebut, gas tersebut, batu bara kita itu untuk menghasilkan listrik kita sendiri? Dan mengapa kita harus beli atau bayar pakai standar harga brand internasional, atau gasnya pakai harga internasional, atau batu baranya pakai harga pasar dunia? Jawabannya karena minyak, gas, dan batu bara itu bukan dimiliki oleh negara Indonesia sesuai Undang-Undang 45, tapi diberikan ke swasta sebagai pemiliknya, dan Indonesia harus beli dari swasta. Bukannya diberlakukan swasta itu hanya kontraktor saja atas aset Indonesia. Enggak begitu. Kalau swasta Indonesia atau asing hanya kontraktor saja, maka harganya bisa untungnya dibatasi ke mereka. Jadi harga murah, dan listrik masyarakat itu mungkin turun 30% harganya dari sekarang. Tapi ya sudah kadung, sudah parah, sudah panjang sistemnya, sudah pabaliut dari sejak zaman presiden-presiden yang lalu. Karena mereka mungkin mendapatkan manfaat dari kebodohan sistem ini yang banyak dimakan oleh kebodohan dan kesengajaan. Dan itu semua agar berkutat hanya di kalangan parlemen dan pejabat saja uang tersebut berputar. Jadi salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan ke oligar atau ke swasta besar asing. Sekarang mereka semua yang mendapat manfaat, bukan negara. Dan itu terjadi di dalam negeri Indonesia. Lalu bagaimana negara besar mengkerdilkan Indonesia? Selama 2 dekade, 20 tahun terakhir, Indonesia itu dibombardir dengan narasi tunggal. Salah satunya adalah menutup PLTU batubara dan segera beralih ke energi angin, surya, dan demi itu semua dikatakan demi menyelamatkan bumi. Ternyata ini hanya propaganda. Sesungguhnya di balik jargon green energy yang manis itu tersembunyi strategi geopolitik yang brutal yang dirancang untuk mematikan industri Indonesia agar tidak pernah menyalip negara maju. Negara sekutu barat dan juga Tiongkok itu ingin Indonesia tetap menjadi pasarnya mereka. Ingin agar biaya listrik Indonesia itu mahal sehingga manufaktur dibangun di Indonesia tidak ekonomis. Jadi mahal HPP-nya, produk mereka itu harga pokoknya mahal. Dan mereka, negara-negara itu ingin Indonesia terus mengimpor teknologi baru mereka. Intinya mereka creates demand. Dunia barat dan Tiongkok bahkan menjanjikan miliaran dolar agar Indonesia mempensiunkan dini PLTU batubara kita sekarang ini. Dengan syarat Indonesia harus menggantinya dengan teknologi panel surya dan angin yang rantai pasoknya dikuasai Tiongkok dan sebagian negara Eropa Amerika. Jika kita menuruti skenario ini sepenuhnya, kita hanya akan berpindah dari ketergantungan batubara menjadi hamba teknologi impor. Sekali lagi, dijual atas nama energi terbarukan yang terlihat pro alam namun mengkerdilkan dan memiskinkan Indonesia dalam arti sesungguhnya. Masalah utamanya adalah energi surya dan angin, bahkan energi sampah itu bersifat tidak stabil, sementara industri berat membutuhkan listrik yang stabil, tidak berkedip, menyala 24 jam non-stop. Tanpa strategi yang tepat, transisi ini justru akan menaikkan biaya produksi atau biaya pokok penyediaan listrik, menurunkan daya beli rakyat, dan membuat produk industri Indonesia tidak kompetitif. Ini adalah jebakan industrialisasi oleh Tiongkok dan sekutu barat termasuk Amerika yang mencoba menendang tangga pertumbuhan Indonesia dengan alasan iklim lah, padahal niatnya menahan laju pertumbuhan raksasa dunia baru yaitu Indonesia. Inilah cara mereka mengkerdilkan Indonesia. Ini pola mereka untuk menghalangi Indonesia maju. Pola ini terjadi juga di kelapa sawit. Sawit dijelek-jelekan, nikel diganjel di WTO, bahkan
gula Indonesia sampai harus impor, bisa sampai 5 juta ton setahun padahal untuk rasa manis. Kenapa harus pakai gula rafinasi? Padahal kalau pakai gula kelapa atau gula aren semua dikelola jadi pemanis dari aset Indonesia ini, maka Indonesia tidak perlu impor gula. Kita hanya dibodohi pakai gula putih untuk makanan, minuman, itu yang terbaik. Padahal mana baiknya manfaat gula putih itu. Jadi ke depan Indonesia jangan terpengaruh sama NGO asing atau LSM yang dibiayai asing yang mengedukasi secara soft power agar Indonesia tidak berdaulat energi ujung-ujungnya. Dan itu semua atas nama lingkungan. Agar Indonesia selalu impor pangan dan semua kekayaan alam Indonesia yang bisa dikelola putra-putri bangsa selalu dikatakan salah dan berdosa mengelola aset sendiri untuk dipakai sendiri. Pokoknya harus pakai cara mereka aja. Kalau kita melawan sekarang, kenapa takut? Peace.